Lelaki ini tingginya 4 meter. Saat ia bangun, para pelayan siap melayaninya. Mereka menaburkan bunga, lalu memandikannya. Sungguh menyenangkan, bukan? Lelaki ini adalah Horus, dewa yang melegenda. Ia akan bertarung menghadapi dewa lain untuk memimpin rakyatnya yang lemah. Diceritakan, hari itu, Horus akan diangkat menjadi raja. Namun saat sang ayah hampir memahkotainya, tiba-tiba, pamannya, Set, membawa pasukan perang untuk datang dan mengacau. Set langsung menusukkan pisau pada saudaranya sendiri. Lalu ia memaksa para dewa dan para rakyat untuk tunduk kepadanya. Jika tidak, mereka akan dijadikan budak. Horus yang marah segera menyatakan perang. Namun, Set sudah mengatur semuanya. Tameng tentara Set memantulkan sinar matahari dan mengacaukan penglihatan Horus. Horus yang silau akhirnya salah menyerang. Maka Horus segera berubah menjadi dewa. Melihat itu, Set tidak mau kalah. Kedua dewa itu bertarung di langit dan menghantam bumi. Tentara Set memakai tamengnya lagi untuk menyerang Horus. Dengan pantulan sinar matahari, Horus pun silau. Set lalu segera menyerang Horus dan mengubahnya ke wujud manusia, lalu mencongkel matanya. Karena itu adalah sumber kekuatan Horus. Sekali Horus kehilangan matanya, ia tidak berdaya. Set lalu mengangkat tombaknya dan siap menikam Horus. Di saat yang sama, Dewi Cinta, Hathor, mengorbankan dirinya demi keselamatan Horus. Horus kemudian dikunci di makam raja terdahulu. Sejak itu, ia tidak merasakan dunia luar. Dan Set bertahta dengan semaunya sendiri. Tentu saja, Set sewenang-wenang. Ia memerintahkan pembangunan tanpa henti. Karena ia ingin membangun menara yang memamerkan kekuatannya. Di bawah kekuasaan Set, sebagian besar rakyat dijadikan budak yang tidak bebas dan sengsara. Di bawah pemerintahan Set itu, seorang pencuri bernama Bek tak mau menyerah pada takdir. Suatu malam, ia menyelinap ke dalam kereta yang penuh barang antik, lalu mengikutinya ke gudang emas. Tapi kali ini tujuan Bek bukan untuk mencuri harta, melainkan mengambil mata Horus atau biasa disebut The Eye of Power. Tapi untuk mengambilnya, Bek harus melewati 3 tahap yang sangat berbahaya. Dan sekalinya salah langkah, pasukan kalajengking yang lapar akan mencaploknya. Bek pun melangkah dengan hati-hati. Dan saat bayangannya menutupi lantai, jebakannya langsung aktif. Jadi, ia mengangkat obor ke atas kepala agar bayangannya mengecil. Bek pun sukses melewati jebakan pertama. Kini, di jebakan kedua, barisan patung dengan pedang terhunus siap menghabisi Bek. Untungnya, Bek bergerak tepat waktu dan lolos dari kematian. Lalu, jebakan ketiga, lantai gudang satu persatu runtuh. Bek pun sekuat tenaga berlari dan melompat. Akhirnya di detik terakhir, ia berhasil meraih mata Horus. Namun, saat ia menemui kekasihnya, pasukan Set mengepungnya. Bek pun segera mengangkat mata itu. Sinar kuat lalu memancar dan membutakan mata pasukan Set. Bek segera kabur bersama kekasihnya, Zaya, dengan naik kereta. Tapi, di tengah jalan, Zaya tertusuk panas dan langsung meninggal. Ternyata, Bek dan Zaya berencana mencuri mata Horus agar kekuatan Horus kembali dan ia bisa menggulingkan Set, agar para rakyat bisa meraih kebebasan. Bek lalu membawa Zaya untuk menemui Horus di makam dan menggunakan matanya untuk meminta bantuan Horus agar mengembalikan Zaya dari Underworld. Horus sepakat, tapi dia berkata bahwa ia harus menjadi raja agar bisa ke Underworld dan menyelamatkan Zaya. Sayangnya, mata Horus tinggal satu, jadi dia bukan lawan Set. Maka sebelum saat itu tiba, ia perlu meminjam kekuatan dewa lain. Lalu mereka mendaki gunung. Di gunung itu, ada pintu yang menembus alam semesta. Lalu dengan mengandalkan kekuatan matahari, Horus berubah bentuk menjadi gladiator bersayap emas. Lalu dia mencengkeram Bek dan membawanya terbang di atas awan, melintasi bintang-bintang, lalu menuju sebuah kapal yang mengapung di udara. Di sana ada kakek Horus, Ra, seorang dewa matahari. Ia mengontrol peredaran matahari, sekaligus menggunakan kekuatannya untuk mencegah serangan raksasa ke bumi. Pergilah kau, makhluk busuk. Horus menyapa kakeknya dan berharap Ra dapat menghukum Set dengan berat, sekaligus memberi kekuatan bagi Horus untuk melawan Set. Sayangnya, Ra tak ingin terlibat, maka pupuslah harapan mereka. Tapi permintaan kedua Horus dikabulkan, yaitu mengambil beberapa tetes air suci dan membawanya untuk memadamkan api di gurun agar melemahkan Set. Setelah mendapatkan air suci, Horus pun kembali ke bumi. Tapi tindakan Horus ternyata diawasi oleh Set. Set lalu mengirim pemburu yang menaiki 2 ular raksasa untuk membunuh Horus. Saat Horus melihat ular tersebut, ia mulai melemah dan segera melarikan diri. Namun jalannya buntu. Maka Bek pun menjadi umpan untuk mengalihkan perhatian ular itu.
Di sisi lain, Horus melompat ke atas ular putih dan mengalahkan si pemburu untuk membuat si ular dan penunggangnya jatuh. Horus akhirnya dapat mendarat dengan selamat. Namun baru saja bernapas lega, si ular hitam datang. Namun tiba-tiba, Hathor muncul, menghadang ular itu. Ia berdiri dengan tenang, menatap mata si ular, dan membisikkan sesuatu. Ular besar itu tiba-tiba membelot. Ia menyemburkan api, dan membakar dirinya sendiri. Ternyata, Hathor memiliki kekuatan sihir yang besar terhadap semua makhluk. Hathor adalah teman lama Horus. Ia lalu segera memberitahu Horus bahwa Set semakin menggila dan membunuhi para dewa yang tak memihaknya. Hathor pun sudah tak tahan lagi. Karena itulah ia mendatangi Horus untuk bersama-sama melawan Set. Selanjutnya, Horus berencana untuk menggunakan air suci tadi untuk memadamkan api gurun yang ada di dalam piramida. Tapi, untuk sampai ke sana, mereka harus menjawab pertanyaan Sphinx dengan tepat. Maka mereka segera menemui Thoth, seorang dewa kebijaksanaan yang memiliki akal terkuat. Setelah berhasil membujuk Thoth untuk membantu, mereka pun segera menuju piramid itu. Hai, para penyelundup. Jawablah pertanyaanku. Kalau tidak, kalian akan mati. Aku tidak ada di masa lalu. Tapi aku selalu ada. Tak ada yang pernah melihatku. Tapi aku ada. Aku juga dikejar semua orang. Jadi, apakah aku? Pertama, Horus menjawab peraturan. Tapi ternyata salah. Lalu, kemurnian masih juga salah. Sphinx pun menjadi semakin brutal. Saat Horus hampir sekarat, Thoth pun akhirnya menjawab. Besok. S-I-A-L. Setelah berhasil, Horus segera menuju api gurun sambil memegang air suci. Namun tiba-tiba ia terjebak dalam perangkap Set. Ternyata Set sudah menantikan kedatangan mereka. Ia lalu mengambil otak Thoth, lalu menumpahkan air suci milik Horus, dan berkata pada Beth bahwa Horus hanya mengakalinya, karena tidak mungkin Horus menjadi raja, apalagi menyelamatkan rakyat dari kematian. Dan Zaya tidak akan pernah bisa kembali. Setelah itu, Set pun segera pergi. Di sisi lain, Horus harus berjuang agar tidak terjepit sampai mati. Maka, setelah Set pergi, Horus menghancurkan perangkap itu, dan dengan batu sebagai tameng, ia menyelamatkan semua orang dari reruntuhan piramid. Kini, Beth yang tahu bahwa ia telah ditipu, menjadi sakit hati. Karena Zaya bukan hanya tidak bisa diselamatkan, karena ia tak punya harta untuk ditimbang, tapi ia juga kehilangan kesempatan untuk reinkarnasi. Melihat itu, Hathor pun tersentuh. Lagi pula, ia ingin membalas Set. Hathor pun kemudian memanggil Anubis, Dewa Maut, dan memutuskan untuk memberi hadiah untuk Zaya. Gelang berharga di tangan Hathor setidaknya akan membantu Zaya mendapat kesempatan bereinkarnasi. Diceritakan, ada banyak jiwa yang mengantre untuk reinkarnasi. Tapi, standar reinkarnasi itu bukanlah perbuatan baik atau buruk, melainkan tingkat kaya atau miskin. Diperlihatkan, seorang pria kaya tengah memberikan sekotak harta, dan ia diizinkan untuk hidup selamanya. Aku akan hidup selamanya. Sedangkan wanita di belakangnya, ia hanya memberikan sebuah cincin. Detik berikutnya, ia langsung menjadi abu, dan ia tak akan pernah bisa kembali. Kini, tibalah giliran Zaya. Ia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan. Zaya pun menangis. Saat itu juga, Beth muncul, dan membawakan gelang milik Hathor. Hal itu akan membantu Zaya mendapat kesempatan bereinkarnasi. Namun tiba-tiba pintu underworld rusak. Alam arwah itu telah disusupi kekuatan misterius. Ternyata, Set ingin menjadi lebih kuat. Dengan memakai otak Thoth, hati Osiris, dan mata Horus, ia akan menjadi dewa terkuat di bumi. Bahkan Set juga memperdaya ayahnya sendiri, Ra. Lalu ia mencuri tongkat Ra, dan menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan cacing raksasa kosmik. Set ingin merusak dunia yang telah ada dan membuat dunia baru. Dalam situasi genting itu, Horus menjadi satu-satunya harapan. Maka, ia dan Beth segera menuju menara tertinggi dengan berpegangan pada gambar timbul. Mereka akhirnya mendaki sampai puncak. Di puncak itu juga, Set sedang berdiri untuk menuntun si cacing kosmik. Melihat itu, Horus pun segera ke sana untuk menghentikan Set. Tapi jelaslah bahwa Horus bukan lagi tandingan Set. Kau masih bukan lawanku. Memang. Tapi aku hanya pancingan. Beth muncul tepat waktu dan menyelamatkan Horus. Tapi ia sendiri diserang oleh Set yang telah berubah wujud. Beth lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk mencongkel mata milik Horus, dan tanpa mempedulikan keselamatannya, dilemparkannya mata itu ke arah Horus. Horus pun bimbang antara mengambil matanya atau menyelamatkan Beth, anak manusia, yang telah membantunya sepenuh hati. Pada detik-detik terakhir itu, Horus membuat keputusan
untuk menyelamatkan Beck. Mereka berdua pun jatuh dari menara. Namun tiba-tiba Horus berubah wujud dan segera menangkap Beck. Lalu, dengan hati-hati, Horus membaringkan Beck di tanah. Selama ini, Horus berpikir bahwa hanya mata saktinya itulah yang membuatnya tak terkalahkan. Padahal, kepercayaanlah yang melindungi rakyatnya. Jadi, itulah sumber energinya yang sebenarnya, membantu Horus menjadi dewa. Horus pun kembali untuk melawan Set. Ia menuju puncak menara dengan menghindari serangan demi serangan. Saat lawannya lengah, Horus mengakali Set dengan menyelinap ke belakang Set, lalu mencengkeramnya dan membawanya terbang. Kemudian ia memotong sayap Set. Akhirnya, karena tidak bisa terbang lagi, Set pun terjatuh. Dan karena serangan Set tak teratur, ia merobohkan menaranya sendiri. Set pun akhirnya dapat dilemahkan. Horus selalu berdiri di dekatnya, mengambil tongkat milik Ra, dan menggunakannya untuk membunuh Set. Lalu Horus terbang ke luar angkasa, dan mengembalikan tongkat itu pada Ra. Ra pun akhirnya dapat terbangun dari koma, dan mengusir cacing raksasa kosmik dari bumi. Cukup, monster. Dunia bawah pun akhirnya kembali pulih dan damai. Horus juga akhirnya mendapatkan matanya kembali. Terlebih lagi, ia juga menerima sambutan dari rakyatnya. Horus selalu kembali ke sisi Beck, tapi Beck sudah terluka parah dalam duel tadi, dan ia tidak bisa bertahan. Horus selalu memakamkan Beck bersama Zaya di tempat yang sama. Ia merasa sangat bersalah. Tiba-tiba, muncul seberkas sinar. Ternyata, Ra datang. Ia ingin memberi Horus kekuatan suci. Tapi Horus tak membutuhkan apa-apa saat ini, karena ia hanya berharap Beck dan Zaya bisa hidup kembali. Ra pun setuju. Beck dan Zaya akhirnya hidup kembali, dan Horus, dengan persetujuan rakyatnya, diangkat menjadi Raja Mesir kuno. Film yang berjudul Gods of Egypt ini merupakan film aksi fantasi berdasarkan mitologi Mesir kuno. Dikabarkan, biaya pembuatan film ini mencapai 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Biaya ini tampaknya terlalu besar jika dibandingkan dengan efek dalam film yang terkesan biasa-biasa saja, apalagi jika dibandingkan dengan kecantikan dan ketampanan dari para pemainnya. Meski begitu, film ini tetap bagus untuk kalian yang suka menikmati film-film bergenre serupa. Baik, itulah ulasan film kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan follow kami ya. Oh ya, kalau kalian ingin menyaksikan ulasan tentang film yang ingin kalian tonton, jangan malu-malu untuk berkomentar ya, karena saya pasti akan mengulasnya untuk kalian. Baiklah, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Dah.